Pemirsa, madrasah sebagai prototipe pendidikan berbasis asrama di Indonesia telah banyak melahirkan lulusan-lulusannya yang menguasai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta diseimbangkan dengan imtak atau keimanan dan ketakwaan. Para lulusan dari madrasah ini juga mampu beraktualisasi diri secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di tahun ajaran baru 2020-2021, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Pendidikan Islam kembali membuka seleksi nasional peserta didik baru bagi calon siswa-siswi madrasah. Seperti apa tes yang harus dihadapi? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Fahru Rozi. Assalamualaikum, Pak Fahru Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Fahru Rozi, sudah sudi menerima kami tim Metro TV di kantor Kementerian Agama, ya, Pak. Senang saya menerima teman-teman. Baik, ya. Pak, ini kita membahas terkait dengan madrasah sebelum sampai ke seleksi masuknya ini, Pak, tahun ajaran baru. Tapi kalau Pak Menteri sendiri, Pak, pendapatnya melihat geliat, melihat perkembangan dari pendidikan madrasah di Indonesia ini sendiri seperti apa sih, Pak? Luar biasa sekali, sangat maju. Oleh sebab itu makanya kami juga membentuk atau melanjutkan pembinaan tentang madrasah-madrasah unggulan ya. Itu yang tadi yang selalu disinggung bahwa ada madrasah insan cendekia, ada madrasah program keagamaan, dan ada juga madrasah yang kaitannya dengan kejuruan. Gitu ya. Ini semuanya memang niat kita untuk membuat mereka betul-betul menjadi manusia-manusia generasi masa depan yang menguasai keimanan dan ketahuan yang tinggi dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Dan ditambah lagi dengan wawasan kebangsaan. Ini barusan Pak Menteri bilang ada 3 program unggulannya. Ada madrasah insan cendekia, kemudian madrasah program program keagamaan, dan madrasah kejuruan negeri. Ini ada 3, Pak. Apa yang membedakan secara mendasar ketiganya ini, Pak? Ya, kalau yang pertama tentu saja dari aspek namanya insan cendekia, memang kita akan mendidik mereka dengan ilmu agama yang tinggi, tapi juga ilmu pengetahuan, ilmu dan teknologi yang sangat tinggi juga. Di sana memang pelajaran ipteknya sangat banyak. Kemudian kalau yang kedua tentang program keagamaan, memang kita banyak memperbanyak pelajaran agama, tapi tidak lupa juga kita tambah dengan pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris sehingga membuat dia menjadi betul-betul menjadi pengetahuan yang luas gitu ya. Kalau kejuruan tentu aja maksud kita hal-hal yang kejuruan yang terkait dengan agama Islam lah. Dia mungkin nanti selesai itu bisa melakukan kegiatan bisa kerja, bisa secara mandiri atau bisa masuk di pekerjaan yang sejalan dengan kejuruan yang dia ikuti. Kalau kita melihat tren pendidikan madrasah ke depan ini, Pak, sebenarnya arahnya akan kemana sih, Pak? Kalau orang awam mungkin melihat atau mendengar madrasah lekatnya dengan pendidikan agama yang padat begitu di sana. Tapi kalau kita lihat mengikuti perkembangan zaman yang ke depan akan seperti apa, Pak? Ya, kalau keagamannya pasti tetap, tidak mungkin tidak. Ya. Memang di situ kan basicnya madrasah kan di agama. Tapi ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang dia hampir sama dengan sekolah umum. Malah kalau bisa saya katakan dalam banyak hal dia mungkin lebih maju katakanlah. Kenapa? Karena kebanyakan atau yang tadi sekolah unggul kan, sekolah unggulan itu kan dia di asrama. Dengan asrama itu bisa belajar dalam, mohon maaf kalau ngomong tentang dengan contoh teladan dan lain sebagainya bisa 24 jam dia. Kalau anak sekolah umum kan paling-paling selesai pelajaran jam 2 atau jam 3 dia pulang. Tapi kalau madrasah kan bisa sampai 24 jam dia ada di sana. Karena basisnya asrama itu sendiri, Pak, asrama. Ya. Saya juga melihat bahwa ada juga madrasah-madrasah yang sudah mulai inline dengan teknologi, dengan sains begitu, Pak, dan juga vokasi. Ini seperti apa, Pak? Nah itu makanya kita sebut tadi, kita pilihkan insan cendekia ini betul-betul yang fokus kepada iptek selain agama tentu aja. Kalau ipteknya itu menurut saya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah teknologi lain ya, sekolah yang khusus masalah iptek ya. Kemudian kalau tadi pendalaman kalau tentang program agama, memang betul-betul mendalami agama. Meskipun tidak lupa kita masukkan pelajaran bahasa-bahasa asing, misal selain bahasa Arab juga bahasa Inggris paling utamanya. Ini yang tidak kalah menarik yang juga ditunggu-tunggu oleh para calon siswa-siswi madrasah aliyah negeri adalah seleksi masuknya ini, Pak. Seleksi masuknya ini seperti apa sih, Pak, mereka-mereka yang berminat untuk melanjutkan ke madrasah aliyah negeri, Pak? Iya, kalau yang sama dengan masuk ke tempat lain lah. Ya, kalau awalnya tentu aja saya tes semacam psikologi begitu ya. Kalau kita masuk universitas ya, masuk sekolah tes psikologi. Terutama kita ingin lihat dia satu betul-betul keminatannya bagus enggak. Kemudian dia betul-betul punya fokus nggak, bisa fokus kepada pelajaran nggak. Kestabilan emosionalnya bagaimana. Ya.
kemudian wawasannya bagaimana. Kestabilan emosionalnya sangat penting, karena jangan sampai dia menghadapi tekanan, dia memang pintar misalnya, atau pandai lah. Tapi begitu menghadapi tekanan, emosi dia menjadi tidak stabil, dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Gitu. Oke, berarti saya coba tegaskan lagi di sini untuk seleksinya nanti, mereka akan dites secara emosional atau secara kepribadiannya. Iya. Kemudian akan ada tes akademik juga, Pak? Akademik jelas, akademik itu ya matematik jelas ya, ilmu pengetahuan sosial, kemudian juga bahasa Inggris, bahasa Arab, ilmu agama, begitu ya. Nah, Oke, dan terakhir sebelum mereka nantinya masuk asrama akan dites juga kesehatan. kesehatan gitu ya, betul, kesehatan dibutuhkan karena kalau memang pelajaran ketat kan butuh orang sehat. Kemudian kedua juga jangan sampai dia tidak sehat, dia menularkan teman-temannya menjadi tidak sehat. Ya. Itu penting kalau kesehatan saya kira. Oke, artinya seleksi yang dilakukan benar-benar ketat begitu ya Pak ya, dan komprehensif, semua aspek dinilai untuk bisa masuk menjadi siswa-siswi madrasah begitu ya Pak ya. Ini bicara soal kompetitif Pak, dengar-dengar katanya tahun ini untuk peminatannya melonjak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ingin masuk ke Madrasah Aliyah Negeri. Seperti apa kesiapannya dari madrasah-madrasah ini dan juga bagaimana juga kesiapan dari para calon peserta didik ini sendiri. Kita akan bahas momen usai jeda, pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali. Saat lagi.